Iblis itu punya strategi yang luar biasa. Nah, sekarang ini dia dihadapkan dengan masalah ini. Bagaimana caranya? Memfokuskan doa kita, iman kita, kehidupan kita untuk menjatuhkan iblis itu. Mari kita akan bahas strategi 2 tentang fokus ini. Bapa, kembali kami merendahkan diri dan kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan memberikan kesempatan bagi iman kami supaya kami mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, biar Tuhan berbicara saat ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali berbicara soal strategi. Kalau hari yang lalu kita bicara strategi tentang apa yang kita butuhkan menghadapi tantangan itu, Paulus katakan kita harus menjadi pemberani. Dan hari ini kita akan fokus tentang soal fokus. Fokus kita kepada siapa? Kalau kita dalam menghadapi tantangan ini, maka Paulus memberikan satu pelajaran yang baik supaya kita fokus kepada apa yang sedang kita hadapi. Namun pembacaan hari ini tentang fokus, kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 32 yang mengatakan demikian, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Kelihatannya memang agak aneh, tetapi kalau kita koreksi kata demi kata, di situ ada satu nasihat yang mengharuskan kita memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Difokuskan kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan masalah apapun bentuknya. Karena hidup itu penuh tantangan. Dan musuh tantangan kita itu adalah iblis. Dia punya strategi. Kita orang beriman pun harus punya strategi. Karena itu strategi kita adalah memusatkan perhatian kita pada perkara Tuhan. Supaya layak kita menghadapi musuh tantangan kita itu. Yang pertama, kita harus memahami siapa lawan kita itu. Lawan kita bukan darah dan daging, bukan mertua, bukan suami, bukan istri, bukan keluarga atau yang lain. Tapi musuh kita adalah musuh dan segala musuh yang tak dapat dilawan secara jasmani. Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jadi udara. Nah, itulah modelnya, itulah keadaan lawan musuh kita ini yang tak dapat dilihat oleh mata jasmani, yang tak dapat diraba oleh fisik kita. Dan dia adalah musuh bebuyutan kita ini. Kita semua harus memahami ini. Karena sebelum dunia ini musnahkan, iblis musuh utama Tuhan dan manusia itu akan terus bekerja, berupaya. Yesus dalam cobaan, ia tidak pernah tergoyah dengan 3 iming-imingan setan. Yang pertama, roti jadi batu jadi roti, roti jadi batu. Yang kedua, dia harus naik ke bumbungan. Maka malaikat di saat engkau jatuhkan diri, malaikat akan menolongnya. Yang ketiga, harus menyembah kepada iblis supaya seluruh dunia akan diberikannya. Itu iming-imingnya. Sadar maupun tidak sadar,
ketika iming-imingnya ini sudah menguasai dunia ini, menguasai manusia. Maka itu dari heran kalau banyak orang-orang beriman jatuh, tinggalkan gereja, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Tapi dalam Matius pasal 4, ya, Yesus dalam jebal itu tak akan tergoyah dengan iming-imingan dari setan itu. Kalau sudah perhatikan dalam Matius pasal 4 ayat 11 itu, bagaimana Yesus melawan terus setiap coba disodorkan sampai akhirnya iblis dikalahkan. Nah, ini harus menjadi bahagian dalam kehidupan orang beriman. Karena siapa lawan kita itu? Dialah iblis. Yang kedua, kita tetap berdiri teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, sikap seperti inilah yang harus diperlihatkan dalam kehidupan orang beriman, Bapak Ibu Saudara, terhadap setan. Saya percaya, kita semua percaya, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan dan juga fokus juga kepada musuh kita siapa, maka kita tidak akan tetap goyah. Dia tetap akan berdiri teguh dengan keimanan kita. Coba seandainya Yesus goyah, apa jadinya dunia dan manusia ini? Pasti gagal visi misi Tuhan, dan kita semua akan binasa, masuk ke neraka. Karena itu mari, seperti Dia, Yesus Kristus, tetap fokus pada musuh satu ini. Kita tidak boleh tinggal diam, karena Dia akan menghancurkan visi misinya iblis, dan iblis harus dikalahkan. Seperti itulah sikap keberanian Yesus melawan iblis. Demikian pula dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh melarikan diri, boleh katakan. Kita tetap berdiri teguh, percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bagian yang ketiga, biar Dia di depan, kita di belakang. Artinya Tuhan di depan, kita di belakangnya. Yang maju berperang adalah Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berani, kita pun harus berani. Ini strategi doa kita ini. Tuhan itu pahlawan kita yang luar biasa. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 3, itu sudah jelas sekali. Pun demikian juga Yesus akan berperang untuk kita. Berarti bukan kita yang melawan iblis, tapi Tuhan yang melawan iblis. Kita hanya berdoa, tapi Allah yang menyelesaikannya. Amin. Mari kita fokuskan dalam pujian, dalam penyembahan, sampai merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kita. Ingat Bapak Ibu Saudara tentang bangsa Israel, merobohkan benteng Yeriko cuma dengan 13 kali lingkaran saja. Orang Israel cuma memuji, menyembah, dan main musik 13 kali keliling. Itu roboh, hancur total. Sehingga orang Filistin dapat dikalahkan. Dan Yeriko diserbu oleh bangsa Israel. Luar biasa. Ya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu pasti terjadi. Kalau itu menjadikan bagian kehidupan kita ini. Fokuskan kita, iman kita, keyakinan kita, doa kita kepada Tuhan saja. Jangan belok kiri ke kanan.
nanti Dia sendiri akan berperang ganti kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti firman-Mu dan melakukan dengan segenap hati iman kami, kehidupan kami. Karena kami melalui tantangan yang luar biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan yang ganti perang. Dan kami akan selalu merendahkan diri, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan yang ganti perang buat kami semuanya. Terima kasih, masalah umat-Mu Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.